Gotta get up, gotta face all the storms we're up against. Stand up, moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapak, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Kami boleh ada di bait kudus-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami mau membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Dan kami mau membawa hati kami untuk menyembah Engkau Yesus Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Sebab kebaikan-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Kami siap Tuhan memberikan pujian yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Dan bersama umat Tuhan katakan amin. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan kita, memuji Raja di atas segala raja. Yesuslah namanya Tuhan kita. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu
bagi Tuhan, amin. Berikan salam kanan kiri saudara. Paling sedikit 5 orang. Oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Bau rapati kepala harum, bau rapati kepala harum, yang kejanggut dan cumanya turun seperti embun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, ke Bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, bau rapati kepala harum, yang kejanggut dan cumanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, Bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, bau rapati kepala harum, yang kejanggut dan cumanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Hage, mengalir ke Hage, amin. Kesini telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita, haleluya. Baik, kita akan mengucapkan deklarasi iman kita. Kita baca dengan kesungguhan hati kita.
Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberi kami kuasa untuk bersepakat, memperkatakan di hadapan Tuhan dan pasti digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, roh pemecah belah, roh pemberontakan, roh intimidasi, roh sakit penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkatakan bangsa Indonesia diberkati dengan keamanan, sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, kelimpahan, dan kejayaan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia dipulihkan dari segala krisis ekonomi. Sawah ladang diberkati, pengusaha perdagangan diberkati, sumber daya alam diberkati, dikelola dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkatakan gereja Tuhan menjadi gereja yang berkemenangan dan mampu jadi terang di lingkungan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, gereja diberi kekuatan dan diberikan kemampuan mempertahankan iman, bahkan mampu membawa jemaatnya masuk dalam anugerah Tuhan yang besar. Kami berkatakan malaikat Tuhan turun membantu gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa, kami berseru, haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melupakan kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Entah itu kebaikan dalam hal-hal besar ataupun hal-hal kecil. Kalau pagi ini kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat, tanpa kurang satu apapun, sudahkah kita mengucap syukur atas segala kebaikannya? Mari kita senantiasa bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah kerjakan dalam hidup kita. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kita sembah Dia. You are so good. You are so good. You are so good. Haleluya. Nyanyi bagimu. Sepanjang hidup kami, kemurahan-Mu yang meliputi kami. Oh, syakaralah para Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Syakaralah Mari umat Tuhan angkat kedua tangan. You are so good to me. Terus Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini angkat hati, angkat suaramu, katakan I love you Tuhan, I love you Jesus. You are so good to me. Pagi hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Dia ingin mendengar pujianmu, Dia ingin mendengar suaramu, Dia ingin mendengar pengagunganmu. Biarlah segala pengagungan hanya bagi Allah kita. Oh Jesus, I give my heart. Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik, sungguh teramat baik bagi setiap kami. Tiada alasan Tuhan untuk kami tidak berharap kepada Engkau. Sebab Engkaulah sumber pengharapan setiap kami. Ya Tuhan, Kami akan terus bersyukur. ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ya Tuhan, ku berdoa kepadamu, Kau kandung keselamatanku. Sekali lagi ungkapkan imanmu semua Tuhan. Ku berharap, ya Tuhan, hanya kepadamu Yesus Allah kami. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau kandung keselamatanmu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari umat Tuhan lebih sungguh dengan penuh kerinduan bersama katakan, kami berharap. Aku berharap kepadamu Yesus, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Berdoa kepadamu, Kau kandung keselamatanku. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu
keinginan kami sujud di hadapan-Mu. Kami terus akan bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan terus menengadahkan wajah kami di hadapan-Mu. Rasa syukur yang terus akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang memenangkan kami. Engkau Allah yang memerdekakan kami. Kerinduan kami terus akan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur untuk kota kami. Kami bersyukur untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami. Engkau memberikan sesuatu bagi kami saat ini Tuhan. Izinkan saat ini kami boleh berseru di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berdoa untuk bangsa negara kami, untuk kota kami, untuk gereja kami. Bahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini setia di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, bangsa kami akan menghadapi pesta demokrasi yaitu pemilu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau akan pilihkan pemimpin yang terbaik yang akan membawa bangsa Indonesia ini lebih sejahtera lagi Tuhan. Terlebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Melalui pemilu ini Engkau akan pilihkan dan teguhkan satu pemimpin yang berhikmat daripada Tuhan. Yang dijalankan karena takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia akan lebih luar biasa lagi Bapa. Terus berikan roh hikmat marifat kepada para pemimpin bangsa kami. Untuk mengambil sebuah kebijaksanaan yang terbaik bagi bangsa kami. Demikian juga Tuhan. Bukan sebuah kebetulan Engkau pakai kami di kota ini. Kami percaya visi yang Tuhan taruh pada Bapak Gembala kami. Separuh kota ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu akan terjadi Tuhan. Bahkan kota kami akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Pendoa-pendoa yang luar biasa bagi bangsa negara kami. Melalui gereja ini Tuhan. Kami boleh memenangkan banyak jiwa. Melalui gereja ini Tuhan kiranya Engkau memenangkan hati-hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Melalui gereja ini juga Tuhan Engkau memerdekakan kami dari belenggu-belenggu yang terus menghantui kami. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu yang boleh datang di tempat ini apabila membawa sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah disehatkan. Apabila saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, kami percaya Tuhan sudah memberi jalan keluar. Bahkan apabila ada masalah dalam keluarganya, kami percaya Tuhan akan kembalikan untuk kembali bersatu Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan kiranya Tuhan taruh kepada kami semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami boleh berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini setia Bapak. Kiranya mereka punya hati untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi Bapak. Terlebih lagi kami boleh jejaring dengan FA yang ada. Kami boleh jejaring dengan fellowship yang ada. Kiranya melalui ini Tuhan kami terus diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus memberkati kota kami. Karena kesejahteraan kota ini adalah tanggung jawab kami melalui doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga boleh berdoa terkhusus untuk gereja ini Bapak. Melalui Bapak Gembala kami, kiranya banyak jiwa-jiwa yang
belum dimerdekakan maut untuk merdeka di hadapan-Mu Tuhan, bahkan diteguhkan dan dimenangkan jiwanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini setia. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni apabila kami datang dengan noda kami. Ampuni apabila kami datang dengan segala dosa kami. Saat ini kami ingin dilepaskan Tuhan. Saat ini kami ingin dibebaskan Tuhan dari segala dosa, himpitan ataupun apapun Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Inilah doa kami dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan terus berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami akan terus menceritakan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Ini sembah kami, ini pujian kami, ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, amin. Ingat kebaikan-Nya, Yesus. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, oh, ingat kebaikan-Nya, ya Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Kami takkan pernah melupakan
menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kasihnya, haleluya. Engkau satu-satunya Allah penolong dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Angkat tanganmu, katakan ku takkan pernah lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa sampai kapanpun kami tak akan pernah melupakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Dia berduka, Dia berduka, Dia puaskan hasratku besarkan Allah. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang kuasa mujizat. Setiap orang senang sekali kalau melihat atau mendengar tentang kuasa mujizat. Tetapi hari ini
saya mengambil tema kuasa mujizat multiplikasi. Kalau bicara tentang multiplikasi adalah pelipatan ganda. Bagaimana bisa terjadi pelipat gandaan itu? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman? Ternyata Alkitab mengatakan dan membuktikan banyak sekali pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami pelipat gandaan. Multiplikasi ekonomi kerajaan Allah. Jadi saudara, kuasa mujizat multiplikasi ekonomi kerajaan Allah. Apa sih maksudnya? Nah saudara, mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Perikopnya Ishak di negeri orang Filistin. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri ini, atau di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang pertama saya awali dengan sebuah penjelasan. Nanti saudara baca ayat kedua. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Mari kita sama-sama membayangkan bahwa bila itu terjadi di kota ini saudara, tiba-tiba ada kelaparan terjadi di kota ini. Artinya kota ini akan terjadi sebuah kekacauan. Kota ini akan menjadi kota yang saling berebutan tentang soal makanan, saudara. Karena makanan ini sangat penting. Bicara tentang hidup atau mati. Jadi pasti saudara, kalau kita mendengar bahwa sudah terjadi kelaparan, maka setiap kepala keluarga berlomba-lomba untuk mencari makanan untuk menghidupkan keluarganya dan dirinya sendiri. Tetapi di dalam Alkitab ditulis, timbul kelaparan ini bukan yang pertama. Yang terjadi pada zamannya Abraham. Artinya berulang-ulang terjadi masa krisis, berulang-ulang terjadi masa kelaparan pada zaman Abraham. Saudara, zaman Abraham itulah zaman yang sudah dicatat di dalam Alkitab adalah zaman yang penuh dengan kuasa mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa Abraham mempunyai pengalaman pribadi, melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Bahkan Abraham pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Abraham mengatakan, engkau akan kuberikan keturunan. Tetapi pada masa itu Abraham, istrinya mandul. Tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Tetapi Abraham karena dia mendapatkan firman dari Tuhan. Bahkan dia sempat tertawa. Di masa-masa dia menopause, di masa-masa ada kemandulan. Atau saudara dikatakan sudah tertutup kandungannya. Bagaimana bisa melahirkan di usia yang sudah lanjut. Tetapi Alkitab mencatat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, firman yang disampaikan pada Abraham,
Dan firman itu terjadi seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan. Alkitab mencatat Abraham akhirnya mendapatkan anak bernama Ishak di umur 100 tahun. Artinya pengalaman-pengalaman yang supernatural itu terjadi zaman Abraham. Dan pada waktu Abraham mengalami krisis ekonomi, dia mendapatkan firman Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi berkat. Dan Tuhan buktikan. Dan Alkitab mengatakan engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Dan Tuhan buktikan. Nah, di ayat yang pertama, bukan terjadi pada zaman Abraham, tetapi setelah Abraham, dilanjutkan oleh Ishak. Ishak pun mengalami kelaparan. Ayat yang kedua saudara baca. 1, 2, 3. Diulangi yang keras. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Nah, di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Di ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara, Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Halo? Kepada Ishak. Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ishak mempunyai komunikasi yang luar biasa. Ishak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ngomong sama Ishak. Dan dia katakan, jangan pergi kemana? Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ini adalah sebuah bayangan, sebuah gambaran bahwa banyak orang Kristen pada waktu dia mengalami krisis. Dan Tuhan tahu, bisa-bisa dia kembali ke Mesir lagi. Artinya secara kebenaran firman, banyak orang Kristen kalau dia menghadapi krisis, menghadapi persoalan, dia mulai pikir. Jadi Kristen kok makin hari makin susah. Jadi Kristen kok aku makin hari makin tidak beruntung. Lebih baik aku nggak jadi Kristen, lebih baik aku kembali seperti dulu menjadi orang dunia. Saudara, Mesir bicara tentang perbudakan, saudara. Banyak orang Kristen sedang mengalami krisis, dia putus asa, dia mengatakan kayaknya Tuhan nggak ada. Saya perlu sampaikan, setiap saudara yang mempunyai pemikiran seperti itu, saudara mempunyai kesalahan yang besar. Lebih baik aku seperti orang dulu lagi, orang dunia. Saya katakan, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami tekanan, sedang menghadapi masalah, itu tandanya Tuhan cinta kepada saudara. Dia sedang mengajar saudara untuk membentuk karakter saudara, dan waktunya saudara diuji. Kalau saudara tidak tahan, saudara kembali menjadi budak. Budaknya dosa. Saudara gagal dan saudara jatuh, saudara mulai dari nol lagi. Hari ini saudara, Tuhan katakan, jangan kembali ke Mesir. Amin. Mungkin hari ini saudara mengalami kecewa. Mungkin saudara mengalami, aduh, doaku kok gak dijawab. Waduh, kenapa kok Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir.
Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Diam, hadapi persoalanmu, hadapi masalahmu dengan kekuatannya Tuhan, bukan kekuatanmu sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, terkutuklah engkau. Hari ini saya mengajar saudara, andalkan Dia. Ayat yang ketiga. Saudara baca. 1, 2, 3. Sangat menarik ayat yang ketiga, saudara. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara, kita dilatih oleh Tuhan supaya kita beradaptasi dengan persoalan. Supaya saudara menguasai persoalan, saudara perlu menghadapi persoalan. Supaya saudara mengerti sengatnya persoalan saudara, hadapi persoalan dengan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Maka dari itu kalau saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah, saudara ingat, Tuhan sedang menguji saya dan aku minta, Tuhan beri kekuatan. Bagaimana kekuatan? Biar Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, yang menyertai saya, dan sudah ditulis di dalam Alkitab, aku menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu lah ku berikan seluruh negeri. Saudara, satu paket saudara. Di saat saudara menghadapi persoalan, di saat saudara menghadapi masalah, Tuhan mengajar kita untuk beriman kepada Dia, untuk supaya saudara pada saat saudara melangkah iman atau melangkah menghadapi persoalan, dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman percaya saudara untuk diaktifasikan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saudara akan mengalami mujizat. Kenapa saudara? Karena fakta di dalam Alkitab katakan, aku menyertai engkau untuk apa? Dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan sebuah negeri. Ini janji. Dan aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Saudara renungkan, Abraham, kita itu adalah keturunan Abraham. Tuhan bersumpah untuk memberkati saudara sampai saudara menikmati berkat. Itu sumpahnya Tuhan. Dan sumpahnya Tuhan tidak pernah gagal. Artinya saudara jangan pernah saudara merasa pada saat saudara masuk di tempat-tempat yang asing, diperlukan apa? Roh Kudus menyertai saudara supaya saudara bisa beradaptasi dengan keadaan, supaya saudara bisa menyerta atau disertai Tuhan, undang Tuhan untuk menaklukkan masalah yang saudara hadapi. Yang keempat, saudara baca dengan keras. 1, 2, 3. Saudara, janji ini sebenarnya diberikan kepada siapa? Abraham. Penggenapannya
di Ishak. Tuhan mengatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti apa? Bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri. Saudara bisa bayangkan, janji Tuhan itu begitu dahsyat. Oleh karena keturunanmu semua, bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Janji ini mengandung sumpah Tuhan. Bisakah janji ini terjadi? Halo? Janji yang ditulis di dalam Tuhan bisa terjadi enggak? Bisa, kalau saudara percaya. Saya kasih contoh, saudara. Saya punya anak, ada 2 anak. Saya bilang, nanti jam 4 subuh bangun, kamu tak berkati. Yang satu, iya. Yang satu, aduh, masa sih? Tidak mungkin. Dari mana Bapak punya berkat? Keadaan Bapak seperti ini. Yang satu percaya. Pada jam 4 subuh, yang satu itu datang, yang satu masih tidur. Karena dia tidak percaya. Yang satu itu dia datang, dia menerima berkat. Karena dia percaya. Demikian juga saudara. Percaya apa tidak? Berkat sudah menunggu di depan saudara. Dia menunggu saudara untuk supaya dibentuk karakter saudara. Pada waktunya berkat itu akan diberikan pada saudara yang percaya. Ayat yang kelima. Saudara baca. 1, 2, 3. Karena. Sekali lagi sama. Karena Abraham jadi berkat itu akan terjadi ditulis di dalam Alkitab karena Abraham telah mendengar firman siapa? Firman Tuhan dan memelihara kewajibannya, artinya dia melakukan, dia mengeksekusi setiap firman yang diberikan kepada Abraham. Yaitu apa? Perintah. Perintahnya Tuhan, Abraham lakukan. Seperti pada waktu Tuhan katakan, Abraham, bawa Ishak ke Mesbah untuk korban persembahan. Saudara sebagai Abraham, saudara, dia pasti secara manusia dia kecewa. Pada waktu aku sedang merindukan seorang anak, 100 tahun baru dikabulkan. Dan aku pelihara anak-anak ini, atau Ishak ini aku pelihara, sudah dewasa. Dan Tuhan mengatakan, berikan padaku sebagai korban bakaran. Abraham bisa kecewa, saudara. Inilah gambaran kadang-kadang kita. Kita sudah diberkati, kita sudah mendapatkan sesuatu. Tuhan bilang, taburkan kepada gereja Tuhan. Kita kadang-kadang kecewa. Eman, sayang. Itu masih soal materi. Ini soal anak yang dia rindukan dan sudah punya hubungan emosi dengan Abraham dan Sarah. Dan Tuhan katakan, berikan kepadaku sebagai korban.
Alkitab mencatat Abraham subuh membawa 2 bujang. Dan pagi-pagi dia persiapkan keledai, dia isi dengan bahan atau kayu bakar. Pada waktu dia berada di bawah bukit, kedua bujang dia katakan demikian. Kamu tunggu di sini. Kami berdua naik sembahyang. Dan setelah itu kita akan kembali. Ini loh iman yang dimiliki Abraham. Dia yakin, dia percaya bahwa dia tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Walaupun keadaannya seperti tidak masuk akal. Walaupun keadaannya seperti tidak adil. Walaupun keadaannya dikeral. Di keadaan yang sangat asing bagi dia. Dia naik ke atas. Anaknya mungkin tanya, Papa, mana korbannya? Dia tetap mengatakan, korbannya nanti akan di atas. Saudara, iman Abraham ini adalah iman yang teruji, saudara. Saya percaya secara manusia mungkin dia hatinya terluka. Dia naik setiap langkah ke bukit, sampai di bukit. Perjalanannya anak selalu menanya mana korbannya. Padahal korbannya sebenarnya anaknya dia sendiri yang dia cintai. Apa sih maksudnya Tuhan? Lantas Abraham bikin altar. Tidak lama lagi Abraham, dia ikat anaknya. Dan Alkitab mengatakan tidak satu ayat pun mengatakan bahwa Ishak diikat itu meronta. Artinya keluarga ini rohaninya sudah, imannya sudah teruji. Dia tahu Bapa Abraham, bapaknya Ishak akan memberikan yang terbaik walaupun dia diikat. Dia tidak berontak. Abraham pun mempunyai ketaatan. Dia mengikat. Dia yakin kalau Tuhan memberi yang terbaik. Pada saat dia mengambil pisau, Alkitab tidak mencatat Ishak menjerit. Atau Alkitab tidak mencatat Abraham mengatakan, Tuhan kenapa harus terjadi? Pada waktu dia mau bunuh itu Ishak. Tiba-tiba malaikat mengatakan, stop. Buang pisaumu. Kamu lulus ujian. Coba kita bayangkan. Kalau pada saat itu Abraham tidak lakukan. Dia gagal diuji Tuhan. Memang hidup ini banyak yang kita tidak mengerti. Hidup ini seperti misteri. Kayaknya ada orang yang menolong tapi rasanya yang menolong itu tidak sepenuh hati. Tapi kalau Tuhan, dia menolong, dia sesuaikan dengan kemampuan karakter kita. Dia sesuaikan dengan iman kita. Supaya waktu kita menerima berkat, kita mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang Kristen, waktu melarat, waktu belum punya apa-apa, dia setia. Bahkan dia mau melayani Tuhan. Begitu dia menjadi kaya, kualitas cintanya sama Tuhan merosot. Tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Memberi kesempatan yang kedua. Memberi kesempatan yang ketiga. Karena dia cinta saudara dan saya.
Banyak orang nggak mengerti. Hidup ini misteri. Saya mengembalakan di sini 20 tahun, 26 tahun. Yang banyak sakitnya saya, saudara. Saya sakit sampai hari ini, jantung saya ya masih ada kesalahan pasang ring. Tapi siapa sangka sudah 3 tahun yang lalu Ibu Gembala yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Banyak perkara yang tak aku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Angkat kedua tangannya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan kumpul sendiri. Berkumpul sendiri, Allah mengerti. Saudara, krisis ini sedang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan. Saya membaca ada beberapa artikel, salah satu artikel ini menjelaskan. Karena ada perubahan iklim yang ekstrim, memicu kekeringan yang akan mengancam jalur utama ekonomi dunia. Saudara tidak sadar bahwa kita ini di bumi ini sudah ada 7 miliar manusia. Dan di 7 miliar manusia ini sangat membutuhkan pangan. Tanpa kita sadari bahwa begitu
masifnya pembangunan. Hutan-hutan itu semuanya, saudara, banyak yang ditebang, saudara. Maka terjadilah sebuah perubahan. Alam ini sudah mengalami sebuah shifting, perubahan. Harusnya, saudara, tanaman-tanaman itu bisa menyerap air, pohon-pohon yang besar-besar. Tetapi terjadilah sebuah perubahan cuaca yang ekstrim sedang melanda dunia ini. Banjir terjadi di mana-mana. Gempa terjadi di mana-mana. Kekeringan. Hari-hari ini, saudara, ada panas, satu saat panas ekstrim. Tiba-tiba dingin, panas, dingin. Sekarang banyak orang yang sakit. Tetapi tidak banyak orang yang merenungkan bahwa ini adalah sebuah alarm, wake up call. Ini adalah sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Dan saya ngambil salah satu artikel tentang kekeringan. Saudara, di negara Jerman ada sebuah sungai, namanya Sungai Rhin. Sungai Rhin ini mempunyai kepanjangan atau panjangnya Sungai Rhin itu 1230 kilometer. Artinya, saudara, lebih dari Surabaya, Jakarta. Dan Sungai Rhin ini punya arteri komersil untuk 80% pengiriman barang ke pedalaman Jerman. Saudara ingat, Jerman itu di Eropa sangat menentukan ekonomi dunia. Salah satu pelopor yang paling besar membuat Eropa itu menjadi unifikasi, yaitu kesatuan mata uang. Jerman berperan paling besar karena dia kaya, saudara. Jadi, saudara, kita bayangkan kalau sungai di Rhin itu mempunyai peran 80% pengiriman barang ke pedalaman Jerman, yang dikirim adalah komoditas. Mungkin pangan, sandang pangan dan lain-lain. Dikirim melalui jalur air. Termasuk, saudara, minyak mentah dan gas alam. 80% yang dikirim melalui Sungai Rhin ini, saudara. Nah, coba renungkan kalau Sungai Rhin ini mengering, apakah ada dampak? Sangat besar dampaknya. Tingkat ketinggian air yang terendah Sungai Rhin itu 0,4 meter, artinya 40 cm. Kalau turun lagi, ada masalah besar. Membuat kapal pengangkut ini tidak bisa melintasi jalur air itu. Dan ini akan jadi dampak. Maka hari ini negara Eropa mengalami inflasi yang sangat tinggi. Kita bersyukur negara kita, inflasi kita tidak lebih dari 3%. Karena ada sekelompok orang berdoa. Jangan bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari Jerman. Keren banget, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak boleh tidak waspada. Selain Sungai Rhin, masih banyak sungai-sungai yang berkemungkinan akan
mengalami keadaan yang sama seperti Sungai Rin akibat perubahan iklim. Menurunnya tingkat ketinggian air. Kalau rendah, maka kapal pengangkut itu tidak bisa masuk dan akan terjadi masalah. Ada lagi saudara, namanya terusan Panama. Terusan Panama ini memotong tanah genting sepanjang 82 meter, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dia mempunyai jalan pintas, saudara, menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan ini juga memotong waktu tempuh kapal laut, karena tidak bisa lewat ujung selatan Amerika Selatan, sehingga kapal ini lebih hemat waktu dari perjalanan. Coba kalau ini airnya menurun, kira-kira akan terjadi efek enggak? Pasti ekonominya terganggu, saudara. Nah, kalau di Amerika terganggu, efeknya kepada mana? Kepada Eropa, kepada Asia, dan kepada dunia. Dan sekarang sedang terjadi. Saya tidak ingin setiap saudara, sekarang kita masih dalam keadaan baik. Tapi ingat saudara, mungkin saudara seperti seekor kodok yang sedang menikmati air hangat saudara. Yang di bawahnya ada api yang sedang membakar. Dan tiba-tiba air yang hangat itu menjadi air panas. Saudara jadi suike. Belum lagi Cina Selatan. Perairannya sangat penting bagi Cina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan yang semuanya bergantung kepada Selat Malaka yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan selanjutnya Samudra Pasifik dan Samudra India. Kalau ini terjadi pengeringan, saudara, maka terjadilah kekacauan ekonomi. Sekarang saja terjadi kekacauan. Ada perang antara negara kecil dengan negara raksasa, Ukraina dengan Rusia. Sudah perang. Dampaknya apa? Besar sekali saudara. Geopolitik terjadi saat ini. Yang seharusnya saudara, pangan itu tidak semahal sekarang. Gandum tidak mahal. Sekarang mahal sekali karena apa? Ukraina. Pensuplai dunia yang terbesar tentang gandum. Saudara, saya tidak bisa menjelaskan, nanti saudara boleh googling juga. Bahwa iklim ekstrim ini sedang terjadi membuat sungai Rin itu mengering, akan berdampak kepada ekonomi dunia. Sekarang hari ini saudara, di Jerman harga minyak atau gas alam itu melambung yang tidak masuk akal, saudara. Dan kita sekarang mendapatkan windfall, keuntungan. Batu baranya naik, jual batu bara, mereka terima batu bara dengan harga yang tinggi, saudara. Tapi masih masuk. Dibandingkan dengan mereka menerima gas yang sekarang kesulitan air pengangkutannya melalui sungai. Maka dari itu saudara, dunia sedang dilanda krisis ekonomi. Saudara dan saya tidak bebas dari krisis, termasuk orang Kristen.
Tuhan tidak pernah janji jadi orang Kristen semuanya jalannya lurus lancar. Tuhan tidak pernah janji jadi Kristen bebas dari masalah. Tetapi Tuhan janji setiap langkahmu jika mengandalkan Tuhan, Dia jadikan saudara pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Untuk menghadapi krisis, saya mengajak saudara untuk belajar. Kita harus mengerti prinsip ekonomi kerajaan Allah. Apa definisi ekonomi kerajaan Allah? Definisi ekonomi kerajaan Allah yaitu ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip firman Allah sebagai barometer. Yang mana selalu bertentangan dengan prinsip ekonomi dunia, termasuk ekonomi globalisasi. Barometernya ekonomi kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Integritas. Bicara tentang kejujuran. Bicara tentang kebenaran. Jadi kekristenan yang seperti ini sering dicibir, sering dicemooh dengan orang dunia. Kamu kalau jadi pengusaha, kalau tidak bujuk, mana bisa kaya? Saya terinspirasi, saudara. Ternyata orang Indonesia itu senang pergi ke Pasar Atom. Betul nggak? Orang Kendari datang, kalau ditanya, saya sering jemput orang-orang dari luar pulau, hamba-hamba Tuhan. Saya tanya, Ibu, Bapak mau kemana? Supir saya nanti nganter. Oh Pak, saya kira mau ke mall, mau cari restoran yang enak. Oh enggak Pak, saya mau ke Pasar Atom. Loh kenapa kok ke Pasar Atom? Loh Bapak enggak tahu, di Pasar Atom ada seninya. Ibunya bilang, iya Pak ada seninya. Kenapa? Bisa tawar menawar. Terus seninya apa lagi? Iya, kacek seket aja, 50.000, 50.000 saja. Kita keliling. Nggak dapat kembali lagi, beli. Seni, enak. Saya bilang, Pasar Atom ini sampai hari ini masih banyak pengunjung gara-gara saudara. Orang kita ini sering tawar-tawaran. Lantas saya punya teman, dia punya toko. Di Pasar Atom dia punya. Pembantunya itu sudah menguasai bahasa-bahasa Chinese, saudara. Lah, sudah diajar. Harganya 1 juta, mungkin pakaiannya. Bisa kurang. Berapa? Ya, potongan no. 800.000 ya. Waduh modalnya gak dapet sih. Ya wis lah tambah 50.000 aja. Beli saudara. Ternyata saudara, saya tanya, modalmu saat temen nih piro? Meneng wae. Piro? Aku mek tuku 300.000. Lu, cuanmu cek akeh. Lu wong lek bisnis nggak bujuk, ya gak bisa. Konsep ini sudah masuk di dalam pikiran kita. Jadi anak buahnya sekarang sudah pandai sekali. Kalau ditawar, oh modalnya nggak sampai. Dia walaupun dia udah tahu modalnya berapa. Nggak mungkin bosnya kasih tahu modalnya berapa. Dia bisa ngomong, modalnya nggak sampai. Apa perlu saudara bohong?
bisnis? Enggak. Saya sudah buktikan berapa kali dalam hidup saya. Saya rubah konsep saya. Saya ketemu orang Jerman, orang Eropa, orang Belanda, orang Spanyol, orang macam-macam orang. Nah, saya ada satu buyer. Dia itu bisa ngitung, saudara. Dia tanya sama saya. Kamu habis kain berapa? Ya, saya kasih tahu sekian. Kancingnya berapa? Polifilnya berapa? Ongkosnya berapa? Semuanya saya suruh ngaku sama dia. Saya takoni semua. Berapa. Dia ngitung. Dia tadi neken saya harganya diperes. Berkurang kira-kira 2,5-3 dolar. Dia hitung sendiri. Semua dihitung sendiri. Dia bilang, kok aku tambah banyak ya? Jadi hitungan kosnya dia lebih gede daripada saya. Saya bilang, saya cerita apa benarnya pemakaiannya sekian, habisnya sekian. Jatuhnya berapa? 15 dolar. Tadi kamu tak kasih berapa? 13 dolar. Lu kok kamu lebih tinggi? Saya bilang, gini loh. Ini hitungan per potong. Tapi kalau kamu hitung root average, saya bisa lebih ngirit. Oh iya, ya, tak potong. Dipotong lagi saudara. Lah ini kamu kok bisa lebih tinggi? Loh, ini kan aku beli satuan, tapi aku beli banyak, aku dapat potong. Oh iya benar, ditulis dipotong. Akhirnya dia ngotong. Loh, nek gitu kosmu itu hanya paling banyak 11 dolar. Iya, memang 11 dolar. Lah aku harus makan apa? Aku harus cuan 2 dolar. Iya ya. Ya wis, kamu tak kasih 15 dolar. Loh, tadi 13 dolar aku ditawar. Sekarang aku terbuka, dikasih tambah 2 dolar lagi. God is good. Tuhan itu baik. Konsep ini harus diubah, saudara. Kejujuran itu adalah firman Tuhan. Bisnis secara Tuhan yaitu ekonomi kerajaan Allah. Kalau saudara tidak bisa bersandiwara, jangan sandiwara saudara. Kalau saudara ditanyai, berapa bisa kurangi? Oh saya, harga saya ini 15 dolar. Saudara tidak perlu ngomong pokokku dapat, udah usah. Ya ini 15 dolar. Loh kalau saya lebih bayar, ya saya butuh untung. Tidak ada bisnis tidak untung. Kalau tidak untung itu sama saya juga bohong. Ayo saya tanya siapa pedagang di sini? Loh tidak ada jadi pedagang. Pengangguran tak? Angkat tangan yang jadi pedagang. Saya mau tanya, ayo. Ya. Kira-kira saya tanya, saudara bisnis mau untung atau mau rugi? Untung toh. Terus kalau saudara ngomong, aku ndak untung, kira-kira percaya ndak yang beli? Beli yang percaya itu hoflok. Podo-podo ngertinya saudara. Nah maka dari itu konsep ini harus dirubah. Kita belajar. Sebagai orang Kristen wajib melaksanakan ekonomi kerajaan Allah jika ingin jadi pemenang. Ekonomi kerajaan Allah itu berbarometer dengan firman Tuhan dan tidak bisa kita mengkhianati firman Tuhan, yaitu kejujuran, integritas. Saudara, kita sering sekali. Dulu saya punya barang. Ya tahu. Harganya sekian, orang yang tanya, barang ini semua keadaan baik enggak? Baik. Padahal barangnya banyak yang reject. Bohong enggak? Bohong.
kelihatannya saya dapat untung. Kelihatannya. Habis itu bocor. Kenapa? Dicolong wong. Ini yang tidak kita sadari. Kita sering lihat, kita terfokus dengan apa yang ada di seperti ini. Seperti ayam. Ayam itu lihat, oh iya, dia eker-eker. Oh iya, ada makanan makan. Beda dengan Raja Wali. 55 kilometer dia tahu. Di situ ada mangsa yang luar biasa. Dia bisa tahu secara detail. Belajar seperti Raja Wali. Saudara didesain oleh Tuhan seperti Raja Wali. Melihat ke depan, masa depan yang cerah dan penuh harapan. Jika kita melakukan kebenaran firman Allah. Kita belajar ada 4 terobosan. Yang pertama, yang dilakukan oleh Ishak. Ishak sangat paham bahwa Allah mempunyai keinginan, punya kepentingan untuk memberkati Ishak atau orang percaya. Amin gak saudara? Tuhan punya kepentingan memberkati saudara. Punya kepentingan. Kenapa? Tuhan sedih kalau anaknya dalam keadaan tidak diberkati. Tetapi dia mendidik anaknya supaya dia bisa menguasai materi ini. Materialisme ini. Banyak orang Kristen yang tidak bisa menguasai materialisme ini sehingga dia diperbudak oleh materi. Maka dari itu Tuhan ngajar. Dia punya kerinduan supaya saudara diberkati tapi tidak sombong. Dia ingin saudara diberkati supaya saudara mempermuliakan nama Tuhan. Juga bukan jadi batu sandungan. Saya kasih contoh. Ada seorang yang diberkati luar biasa, orang Kristen, dia diberkati. Dan setelah jadi kaya, ada temannya minta bantuan, dia jadi rentenir. Dengan bunga yang tinggi. Dan orang ini tidak siap menjadi kaya. Saudara. Kekristenan yang sejati, kekristenan kerajaan Allah, yaitu kekristenan yang berbarometer dengan dasar kebenaran firman, yaitu dia paham bahwa Tuhan punya kepentingan untuk memberkati saudara dan saya agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, Tuhan itu memberkati orang percaya saudara dan saya agar kita menjadi apa? Berkat. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jangan jadi Kristen yang tidak jadi berkat bagi orang hanya untuk aku. Saudara, kalau sudah untuk aku saja, saudara akan gumoh. Pertama, sudah gumoh, muntah. Sudah muntah, sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Di menurut itu banyak yang seperti itu. Aku, dia kejar. Saking akeh. Tidak kuat saudara. Keinginan. Ingin punya ini. Kejar, ingin. Yang diingini lebih cepat lagi. Kejar lagi, dapat. Banyak lagi keinginan. Saudara, ada orang punya mobil sampai 300 mobil. Kayak apa saudara? Satu hari masuk ganti satu mobil saudara. Ada orang punya istri 1. Begitu kaya. Istrinya 8 saudara. 1 aja manajemennya sudah susah. Ditambahi 8 saudara. Hati-hati. Kita kaya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Ishak ini mendengar perintah Allah. Walaupun di tempat yang asing, yang tidak menyenangkan.
Di Geral dia melakukan banyak sekali kesalahan, saudara. Di Geral dia berjumpa dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang Filistin. Di situ dia berjumpa. Dan dia sebelum masuk di tanah Filistin, dia katakan kepada istrinya, nanti kalau orang tanya, kamu itu apaku? Jangan ngomong suami. Karena kamu cantik. Jangan-jangan nanti aku nanti dibunuh, kamu dikawini orang lain. Ishak itu mempunyai karakter seperti itu. Masih Tuhan cintai. Kenapa? Kena penyakit turunan, saudara. Ayahnya Abraham dengan Sarah juga melakukan hal yang sama. Dia masuk ke satu kota, dia katakan sama Sarah, Sarah nanti kalau ada orang tanya kamu itu apa, aku saudara ya, jangan ngomong suamiku. Aku suamimu bukan. Jangan-jangan nanti dibunuh. Nurun saudara. Abraham nurun ke Ishak. Hati-hati orang tua. Ya, keteladanan kita bisa nurun kepada anak-anak kita yang berdosa kita. Tetapi Ishak, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi Tuhan tunjukkan kepada Raja Abimelek dikatakan, kamu salah. Coba lihat itu. Mereka berdua bercumbu-cumbu. Mereka suami istri. Lantas Raja Abimelek datang kepada Ishak. Kamu jangan begitu, aku tahu kamu dipakai Tuhan luar biasa. Kamu jangan bohong, itu ternyata istrimu. Dan kalau nanti ada orang yang mau, nanti kita dikutuk oleh Tuhan. Wow, raja itu ngomong seperti itu. Karena dia lihat Ishak ada terang yang ajaib. Amin. Bagaimana Ishak bisa mendapatkan terang ajaib? Ishak itu taat mendengar perintah firman Allah walaupun dalam keadaan tempat yang asing. Tidak menyenangkan. Saudara bayangkan kalau saudara hari ini tiba-tiba saudara diperintah untuk pergi ke Papua, kira-kira siap gak? Saudara dikelilingi oleh wong ireng-ireng kabeh, saudara putih dewe, saudara paling ayu, paling ganteng, tapi saudara gak biasa. Kenapa? Tidak ada komunitas saudara. Saudara jadi orang asing. Saudara tidak punya sahabat. Saudara tidak punya teman. Saudara tidak biasa. Bisnisnya sama siapa? Siapa yang bisa dipercaya? Beda saudara. Dengan Ishak dia ditaruh di tempat yang asing. Tapi dia tidak sendirian. Dia bersama dengan Roh Allah. Setiap orang yang bersama Roh Allah, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, di tempat yang asing, saudara saya perlu sampaikan bahwa di tempat yang asing ini, untuk berinvestasi, itu butuh keberanian, beresiko. Tapi Ishak, dia punya iman kepada Tuhan, dia punya hubungan yang akrab. Dia ngerti apa yang Tuhan mau. Tuhan menggerakkan dia, tabur di tempat yang asing, aku berkati kamu. Dan dia menuai 100 kali lipat. Tidak ada satupun investasi yang pernah saya pelajari bisa menghasilkan 1 kali nabur 100 kali lipat berkatnya. Karena bersama Tuhan. Yang terakhir, Ishak sangat menghormati ibadah.
Sehingga dia berada di mana saja. Dia membangun mezbah. Saudara, membangun mezbah itu bicara tentang persekutuan. Antara persekutuan secara vertikal dan horizontal. Maka dari itu saya katakan kepada saudara, kita bisa, gereja bisa bertahan selama 32 tahun. Karena apa? Konsep-konsep kerajaan Allah sudah kita lakukan. Kita punya FA, kita bersekutu bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau saling menjatuhkan, diingatkan supaya kita saling menguatkan. Saudara, banyak orang Kristen mengatakan, aku sudah ibadah, aku sudah aktif, aku sudah melayani, kenapa aku doanya tidak dijawab? Karena esensi doa itu bicara tentang hati. Di saat saudara berdoa, apakah hati saudara murni berdoa mengandalkan Dia? Pada waktu saudara memuji, apakah kualitas pujian kepada Dia itu murni di hadapan Dia? Waktu saudara menyembah, apakah murni menyembah Dia? Waktu saudara disuruh Tuhan menabur, apakah saudara menabur dengan hati karena cinta kepada Dia? Saudara, Ishak, dia mengubah tatanan ekonomi yang sudah rusak. Yang dilakukan oleh Abraham pada waktu dia membangun sumur-sumur sama orang Filistin ditutup. Tetapi setelah itu saudara, Ishak, dia mengerti apa yang Tuhan mau. Dia bangun mezbah dan setelah itu sumur yang ditutup dibuka kembali, digali kembali. Air itu keluar semua. Demikian juga hidup saudara. Sumurmu mungkin sedang tertutup. Hari ini belajar dari keempat hal ini. Hargai, hormati ibadahmu. Bangun mezbah. Sumur itu digali. Membual air berkat. Air kesembuhan. Air pemulihan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sudah ditabur. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar boleh bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang beroleh kemenangan. Amin. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu atas Bapak Gembala kami. Memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kalau kami akan memberikan persembahan, biarlah apa yang kami tabur Tuhan bisa menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623.
Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak jemaat Tuhan yang bersyukur sebab kasih Tuhan dan cinta Tuhan tidak pernah berubah. Boleh bersama-sama berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mari umat Tuhan sama katakan, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari umat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala, tanda rasa syukur kita kepada Allah kita. Umat Tuhan bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Come on, host of glory. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari umat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami. Kami bersyukur sebab kasih setiamu, cintamu tidak pernah berubah, sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan boleh katakan amin. Mari umat Tuhan bersama saya katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu.
Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu